Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Salam Herbalis Indonesia. Oke teman-teman ya, hari ini Chandra berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan dan juga berbagi pesan terutama kepada teman-teman pengirim, jasa pengirim, kurir dan juga penerima. Mungkin teman-teman punya pengalaman tersendiri tentang mengirim barang. Mungkin teman-teman mengirim tapi tidak sampai ke alamat, atau mungkin juga teman-teman memesan paket ya, atau memesan barang kemudian tidak sampai ke alamat. Atau bisa juga teman-teman tidak pernah dihubungi oleh kurirnya, atau mungkin teman-teman itu ibaratnya mengirim barang ke luar negeri kemudian nggak diterima oleh si penerima. Mungkin teman-teman ada berpengalaman seperti itu. Jadi hari ini Chandra akan menyampaikan pesan penting kepada yang pertama pengirim, yang kedua jasa pengiriman, yang ketiga adalah kurir, dan yang keempat adalah penerima barang teman-teman ya, atau yang memesan. Jadi dalam hal ini keempat itu selalu berkaitan teman-teman ya. Bagaimana barang itu bisa ibaratnya sampai dengan cepat, bagaimana barang itu sampai dengan selamat, dan bagaimana barang itu benar-benar diterima oleh si pemesan. Jadi Chandra pernah ada pengalaman kita memesan mengirim paket ke luar negeri teman-teman ya, karena ada sebuah kesalahan akhirnya paket itu tidak diterima oleh yang memesan. Terkadang di sini kita merasa sedih juga teman-teman ya, dan juga karena ini mungkin ada sebuah kelalaian dari yang memesan. Nah jadi hari ini Chandra akan membahas berbagi pengetahuan bagaimana harusnya kita teman-teman ya, sebagai pengirim, sebagai seseorang yang jasa pengirim, dan juga bagaimana kita harusnya sebagai seorang kurir dan juga sebagai seorang yang menerima pesanan atau menerima kiriman teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir ke channel Chandra, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Jadi semoga pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya teman-teman ya. Yang pertama bagi si pengirim teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengirim itu, sebelum teman-teman mengirim itu yang pertama itu mintalah alamat yang lengkap. Alamat yang lengkap, kode pos, dan juga nomor HP yang aktif. Nah, nomor HP ini kadang-kadang terjadi nomor HP yang ganda teman-teman ya. Jadi minta kepada yang bersangkutan, kepada siapa teman-teman kirim paket itu, harap HP-nya selalu aktif. Selalu aktif teman-teman ya, karena kadang-kadang kurirnya itu nanti nelpon bagi yang menerima paket itu. Jadi nomornya harus aktif, kalau dapat sertakan dengan kode pos. Nah itu bagi yang pengirim teman-teman ya. Yang kedua, kirimlah barang sesuai dengan permintaan pasien. Kirimlah barang sesuai dengan permintaan pasien, sehingga ibaratnya pasien ini yang penerima paket ini teman-temannya, kalau karena kita kan YouTuber herbal, jadi kita biasanya banyak pasien yang minta kirim herbal teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman, kirimlah barang sesuai dengan permintaan yang pemesan teman-teman ya. Yang kemudian teman-teman harus bisa ini terutama yang menjual bunga ya, harus bisa bagaimana caranya membungkus bunga dengan cara baik teman-teman ya, agar pas nyampe di tangan yang tangan yang penerima pesanan itu tidak rusak teman-teman ya. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang pengirim itu harus diperhatikan. Terus kalau teman-teman membuat alamat itu harus jalan, RT RW, kemudian desa, kelurahan teman-temannya, kecamatan, kabupaten, dan ibaratnya berurutan. Ini pun akan membantu kurirnya nanti dalam mencari alamat.
Itu harus berurutan. Nah, itu pesan Chandra kepada yang ini teman-teman, yang pengirim harus lengkap, harus disertakan nomor telepon, itu penting. Yang kedua kepada jasa pengiriman. Nah, kepada jasa pengiriman ini pesan penting saya ya sebenarnya tidak banyak, yang mereka cuma kan hanya ibaratnya menyampaikan dari kita yang mengirim barang dengan yang ini kurir nantinya teman-teman ya, kurir. Nah itu, tapi setelah Chandra berbagi pengalaman dengan orang-orang yang bekerja di tempat ini teman-teman ya, jasa pengiriman barang ini, ternyata orang ini ibaratnya dia tuh harus juga menulis alamat yang tepat teman-teman ya, alamat yang tepat. Terus nanti kalau dapat, kita yang sebagai pengirim ini bertanya berapa hari lah sampainya ini barang teman-teman ya. Terkadang kalau yang jasa pengiriman ini kalau ada yang selalu bertanya-tanya bagi yang penerima barang itu, terkadang dia juga agak ini teman-teman ya. Pasti dia tuh kalau barangnya seorang itu sudah sampai ke kantor jasa pengiriman itu, dia otomatis akan menghubungi kurir atau menghubungi yang pemesan. Jadi bagi teman-teman yang pemesan, jangan khawatir, itu pasti akan dihubungi. Jangan pula terlalu sering ke tempat pengiriman karena takut barangnya tidak akan sampai. Itu biasanya pasti akan sampai. Nah, kalau pesan Chandra kepada kurir teman-teman ya, yang namanya kita kurir teman-teman ya, itu kalau dapat ya ibaratnya kita harus juga melihat bagaimana keadaan dari yang pemesan teman-teman ya. Kadang yang pemesan ini atau yang penerima paket ini kadang dia lagi bekerja, mungkin dia tidak mengangkat teleponnya, atau ibaratnya kita harus sabar lah dalam mengantarkan pesanan. Dan juga berkemungkinan karena kesalahan-kesalahan bagi yang pengirim itu alamatnya mungkin terbalik-balik, itu kita harus maklum karena yang pengirim itu juga manusia. Cuman bagi kurir, Chandra harapkan ya harus tetap bersabar teman-teman ya. Tetap ditelepon yang punya pesanan kalau memang sudah sampai. Nah, bagaimana juga pesan Chandra kepada yang penerima paket atau penerima pesanan. Dan penerima paket dan penerima pesanan itu yang pertama nomornya harus selalu aktif. Kemudian teman-teman harus tanya kepada yang pengirim tadi itu kira-kira berapa hari sampai barangnya. Kalau misalnya berapa hari, 5 hari misalnya barangnya itu belum sampai, itu nanti baru ditanyakan ke tempat jasa pengiriman itu, apakah ada barang masuk ke saya dengan resi ini teman-teman ya. Tentu yang pengirim paket itu memberikan resinya nanti ditanya. Ini terkadang ada terjadi miskomunikasi antara yang penerima paket dengan kurir. Kadang-kadang kan kurirnya itu sudah nelpon kan, cuman yang penerima paket ini kadang-kadang sibuk, nggak ngangkat kok nomor baru gitu kan. Jadi harusnya jangan terjadi miskomunikasi. Inilah terjadi, karena terjadi miskomunikasi inilah akhirnya barang itu kadang tidak sampai kepada yang ini teman-teman ya, penerima paket tadi itu. Karena inilah yang terjadi kepada saya, pernah kita kirim ke Malaysia, akhirnya barang itu tidak sampai ke penerima paket karena terjadi miscommunication teman-temannya antara kurir dengan penerima paket. Jadi penerima paket ini dia lagi sibuk bekerja, jadi dia tidak bisa akan mengangkat telepon. Sedangkan kurir ini waktu kerjanya itulah dia akan menelpon yang penerima paket. Sedangkan penerima paket lagi bekerja teman-temannya, tidak bisa mengangkat telepon. Jadi inilah pas yang penerima paket nelpon ini dia sudah jadwalnya tidak bekerja juga. Jadi kadang kurir ini teman-teman ya, kurir ini tidak selalu orangnya yang itu terus. Dia tuh kadang diputar, digilir teman-teman ya, digilir. Jadi kadang ada mungkin bagi yang penerima paket itu kurirnya asik, mungkin ada juga kurirnya yang tidak asik. Jadi harap jangan terjadi kesalahpahaman teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berkirim ke luar negeri, biasanya itu kita kan kena biaya cukai. Jadi kalau kena biaya cukai, kalau barang kita itu tidak dijemput atau tidak ambil oleh pesanan, itu barang itu bisa didestroy teman-teman, dimusnahkan di Malaysia. Siapa yang mau menanggung lagi? Jadi diharapkan kepada teman-teman yang mungkin
ini kawan-kawannya mengirim ke luar negeri, harap bagi teman-teman yang penerima paket itu kalau barangnya sudah ditelepon oleh kurir langsung ambil teman-teman ya. Karena apa? Karena jika sudah berlewat waktu, barang itu sudah lama di tempat jasa pengiriman di luar negeri itu, nanti bea cukainya akan bertanya, itu barang bisa didestroy teman-teman ya, bisa dibakar, dihanguskan teman-teman ya, karena ini barang tidak jelas kenapa tidak diambil oleh pesanan. Jadi yang rugi adalah yang penerima paket atau penerima kiriman ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman ini adalah sebuah pengalaman agar teman-teman semuanya haraplah jalin komunikasi yang bagus antara ibaratnya pengirim, jasa pengiriman, kurir dan juga penerima pesanan. Nah, kita pun sebagai pengirim pesanan ini kena marah juga dengan yang jasa pengiriman ini, kawan-kawan. Kalau seandainya barang kita itu tidak diambil oleh yang penerima paket, penerima pesanan teman-temannya, kita kena marah juga karena namanya akan jelek nanti di sana teman-teman. Kita pun nanti akan sulit untuk mengirim barang yang untuk berikutnya. Karena jasa pengiriman itu dia akan nelpon kita, kenapa ini pelangganmu tidak menerima paket, ada apa ini? Kalau memang murni kelalaian dari penerima kiriman, itu yang akan rugi itu tentulah penerima kiriman tadi teman-teman. Ini terutama yang di luar negeri teman-teman. Jadi hati-hati bagi kawan-kawan Chandra yang mungkin terjadi hal seperti ini. Kita juga ada terjadi seperti ini. Jadi ini pengalaman. Ibaratnya kita sudah ratusan kali mengirim teman-teman ya. Mungkin inilah yang sedikit membuat kita kecewa teman-teman ya, kepada kurir dan juga ibaratnya kepada penerima kiriman. Ibaratnya yang rugi nanti kan penerima kiriman, kita kan bagaimana lah gitu. Oke teman-teman ya, demikianlah sedikit penjelasan Chandra tentang pesan penting Chandra ini kepada penerima kurir dan juga jasa pengiriman dan juga para pengirim teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang belum tahu informasi ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jadi saya harapkan semoga pengiriman Anda lancar semuanya kemanapun teman-teman ya. Oke, jangan lupa di komen kalau ada yang salah. Chandra mohon maaf, kita cuman berbagi pengalaman. Mungkin kita terbata-bata, kita juga pemula teman-teman ya. Oke, salah dan janggalnya Chandra mohon maaf. Semoga teman-teman sukses di pengiriman, jasa pengiriman, dan sukses menjadi kurir yang baik, dan sukses menjadi penerima kiriman yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.